Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah al-kiram, ayyuha talabatul ilm, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kami bisa ziarah kembali ke ma'had yang berbarokah ini, ma'had Syekhuna wa Ustadzuna Abu Hammam hafizahullah taala. Beliau ustadz kami dahulu di Ma'had Al-Furqan, jazahullahu khairan, dan kami diminta untuk sedikit memberikan berbagi ilmu sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan untuk antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat bagi kita semuanya. Nasihat tentu banyak sekali, terutama bagi para santri dan para penuntut ilmu. Mungkin sudah sering diulang-ulang oleh para ustadz, asatid di ma'had ini, tapi ya tidak mengapa ilmu itu diulang-ulang agar menancap di dalam hati kita. Pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin menyampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam wa Khatib Al-Masjidun Nabawi. Beliau punya sebuah artikel singkat, karena waktunya singkat, Nasaih li Tullabil Ilm, nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu. Saya akan bacakan sedikit, nanti kita kasih ta'liq sesuai dengan waktu yang ada. Pertama, nasihat beliau, ikhlasun niyyah fi talabil ilm. Hendaknya bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ini nasihat yang sangat berharga andai kita merenunginya. Karena niat adalah sumber semua kebaikan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menasihatkan kepada putranya, dan ini juga nasihat bagi kita semuanya. Beliau mengatakan kepada putranya, ya bunayya, inwil khair, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Wahai putraku, niatlah yang lurus, niatlah yang baik, karena engkau akan selalu dalam kebaikan jika engkau meniatkan yang baik. Dan kita tahu semuanya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, termasuk dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling mulia. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu tidak ada amal lain yang bisa menandinginya. Bagi siapa? Bagi yang lurus niatnya. Maka luruskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Niatkan
dalam menuntut ilmu ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan niat-niat dunia supaya terkenal, supaya jadi mudir, ya, supaya ini dan itu, tidak. Tapi niat utama kita adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, agar kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari agar kita bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Oleh karenanya kita harus selalu evaluasi, kita harus selalu kontrol, ya, kita harus selalu periksa hati kita. Apakah kita belajar ilmu agama ini semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita, semakin semangat dalam beribadah, semakin mulia akhlak kita, ataukah sebaliknya? Ini harus selalu kita evaluasi selalu. Manakala ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah, tidak meningkatkan iman kita, tidak memberikan semangat dalam ibadah, tidak memperbaiki akhlak kita, berarti ada yang salah dalam niat kita. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menjadikan imanmu semakin kuat, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori, tercemari, ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau, kasratud du'a bisu'alillahi al-ilman nafi' wal amal as-salih. Minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini penting juga wasiat beliau, yaitu selalu minta sama Allah, selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci semua kebaikan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kuncinya adalah doa, termasuk kunci untuk mendapatkan ilmu, ya, kuncinya adalah doa. Karena ilmu adalah anugerah, ilmu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah membagi kepada siapapun yang Dia kehendaki, ya. Maka kalau kita menginginkan ilmu, minta sama Allah Subhanahu wa taala, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, ya, sepertiga malam terakhir antara adzan dan qomat, saat kita sujud, ketika turun hujan dan lain sebagainya, ya. Jangan pernah mengandalkan kehebatan kita, jangan pernah bersandar pada kejeniusan kita. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jangan lupa juga minta doa orang tua antum, karena doa orang tua adalah mustajab. Salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya, ya. Maka minta selalu doa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad minta tambahan harta, wanita, tahta, tapi minta tambahan ilmu. Nabi juga bersabda, salullaha ilman nafi'a, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ya, bukan cuma sekedar ilmu saja, tapi ilmu yang bermanfaat.
Makanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi ya, nasihat beliau yang kedua adalah kasratud doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan diri kita, tapi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya ilmu, yang membagi ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, al-mudawamatu ala dzikrillahi wa ta'atih. Hendaknya engkau wahai para penuntut ilmu, ya, senantiasa berzikir kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah buah ilmu. Inilah hakikat ilmu. Ilmu bukan dengan banyaknya hafalan semata. Ilmu bukan dengan luasnya wawasan, cakrawala pengetahuan. Tidak. Ya, tapi hakikat ilmu adalah khasyatullah jalla wa ala. Oleh karenanya para ulama mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama juga seperti sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ilmu. Dan ini yang paling berat. Kalau cuma sekedar menghafal, kalau cuma sekedar ya memiliki pengetahuan banyak, tapi yang mengamalkan ilmu ini yang masih jarang sekali, dan ini yang paling berat. Ya, Hilal bin Atha pernah mengatakan talabul ilmi syadid wa hifdhuhu ashaddu min talabil ilm wal amalu ashaddu min hifdhih was salamatu minhu ashaddu minal amali bih. Menuntut ilmu itu berat, dan menghafalnya lebih berat lagi. Ya, menjaga ilmu, menghafal ilmu lebih berat. Mengamalkannya lebih berat lagi dari menghafalnya. Dan selamat dari penyakit-penyakit dalam ilmu itu lebih berat lagi. Ya, dari penyakit riya, dari penyakit ujub, dari penyakit sombong. Ya, karena ilmu juga membuat orang itu apa? Sombong. Ya, dahulu para ulama mengatakan innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu bisa membuat sombong seperti halnya harta bisa membuat sombong. Jadi ayyuhal ikhwah, ya, hal yang paling penting untuk kita sadari dalam menuntut ilmu adalah bahwa ilmu hanyalah sarana, dan tujuan pokoknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menuntut ilmu, percuma kita memiliki banyak hafalan ilmu, percuma kita memiliki cakrawala pengetahuan yang luas, membaca buku yang banyak, ya, tetapi kita tidak mengamalkannya. Kemudian kata beliau juga al-ibtiadu anil ma'asi wal fitan. Ya, nasihat yang keempat kata beliau adalah hendaknya engkau wahai penuntut ilmu menjauhi maksiat dan menjauhi fitnah-fitnah. Ya, kita hidup sekarang zaman baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat begitu terbuka, menggoda. Maka seorang penuntut ilmu harus berusaha menjauhi pintu-pintu fitnah, baik pintu-pintu fitnah syahwat, ya, maupun pintu-pintu fitnah syubhat. Nabi bersabda, innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ya, termasuk
dalam hal ini adalah fitnah-fitnah yang terkadang sebagian penuntut ilmu menyibukkan dengannya, ya, fitnah-fitnah sibuk dengan, ya, mencela kehormatan saudara-saudaranya. Hendaknya bagi kita menyibukkan diri dengan ilmu, menyibukkan diri dengan amal ibadah, menyibukkan diri dengan, ya, dakwah ila Allah Jalla wa Ala dengan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni, ya, termasuk kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Kemudian juga kata beliau, di antara wasiat beliau, tauqirul muallim wad du'a lahu, ya, hendaknya engkau wahai para penuntut ilmu memuliakan gurumu, ustadzmu, dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini adab, ini akhlak, karena guru dan ustadz kita adalah orang tua kedua kita. Nabi SAW bersabda, ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, saya bagi kalian kedudukannya seperti orang tua, ya, yang mengajarkan kalian. Ya, kalau orang tua kita, mereka membesarkan kita, ya, dengan makanan, dengan minuman. Begitu juga, ya, para ustadz kita, mereka membesarkan kita dengan ilmu, dengan adab. Hendaknya bagi kita untuk memuliakan mereka. Kita tidak akan mendapatkan ilmu kalau kita tidak memuliakan ahlul ilm, ya, tidak memuliakan ustadz yang menyampaikan ilmu, ya, tidak beradab kepada mereka. Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm, dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita sudah tidak mencintai, ya, orang-orang yang menyampaikan ilmu, kalau kita tidak senang dengan ustadz yang menyampaikan ilmu, dari mana kita akan mendapatkan ilmu? Oleh karenanya menarik, dahulu para ulama ahlul hadis ketika mereka memilih hadis yang disebut dengan hadis musalsal bil awwaliyah, hadis yang pertama kali mereka pelajari dan pertama kali mereka ajarkan, yang mereka pilih adalah hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit akan menyayangi kalian. Hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai hadis musalsal bil awwaliyah yang pertama kali dipelajari oleh ahlul hadis dan pertama kali diajarkan. Ya, kenapa? Karena al-ilmu mabniyatun ala rahmah. Ilmu itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Ya, seorang murid mencintai, mengasihi ustadznya, dan ustadz mengasihi, ya, muridnya. Menarik, dalam biografi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah disebutkan bahwasanya beliau sangat dicintai oleh murid-muridnya. Beliau tidak pernah menyakiti perasaan murid-muridnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya. Artinya harus saling apa? Menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata beliau juga, at-tahalli bimakarimil akhlaq wa mahasinil adab. Hendaknya engkau wahai para penuntut ilmu menghiasi dirimu dengan akhlak yang mulia dan adab yang istimewa, ya, adab yang indah, ya. Karena penuntut ilmu mereka sering membaca Al-Qur'an, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan isi Al-Qur'an dan hadis kebanyakannya adalah menekankan masalah akhlak, adab, ya. Maka penuntut ilmu adalah orang yang paling utama menghiasi diri mereka dengan akhlak. Wa midadu ma tajri bihi aqlamuhum azka wa afdalu min damis syuhada'i ya talibi ilmin nabiyyi Muhammadin ma antum wa siwakum bisawai. Ya, dan goresan tinta
para penuntut ilmu lebih mulia daripada tetesan darah para syuhada. Ya, wahai para penuntut ilmu, kalian tidak sama seperti orang-orang biasa lainnya. Ya, kalian diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawab kalian lebih besar. Ya, orang-orang melihat kalian, ya, orang-orang mencontoh kalian, meneladani kalian, menjadikan kalian sebagai teladan, qudwa. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk apa? Menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ya, bahkan adab dan akhlak merupakan bekal yang paling utama dalam dakwah. Betapa banyak, ya, dengan akhlak yang mulia hati terbuka untuk menerima dakwah. Bukankah Islam masuk ke Indonesia ini dengan sentuhan akhlak yang mulia? Ya, maka miliki akhlak yang mulia para penuntut ilmu. Ya, semakin belajar ilmu agama harus semakin baik akhlak dan adabnya. Kalau kita belajar ilmu agama tapi tidak ada perkembangan, ya, tidak ada perbaikan dalam akhlak dan adab kita, berarti ada yang salah dalam belajar kita. Ya, ada yang error dalam belajar kita. Karena ilmu harus membuahkan akhlak yang mulia. Ya. Dan di antara nasihat yang beliau sampaikan juga al-hirsu ala kasrati murajaatil mahfud. Ya, semangat untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menghafal matan-matan, ya, kitab para ulama, karena al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada. Ya, ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh adalah yang dihafalkan. Fahfad fakullu hafidin imam. Hafalah, ya, karena setiap yang hafid maka dia akan menjadi imam. Ya, adapun orang-orang yang tidak memiliki hafalan, ini tidak kuat ilmunya. Penuntut ilmu harus memperkuat ilmunya. Salah satu cara untuk memperkuat ilmu adalah dengan, ya, perhatian pada masalah hafalan. Ya, perhatian kepada masalah hafalan. Tidak semata-mata cuma pemahaman, tapi, ya, hafalan. Ya, lebih-lebih untuk masih muda, perbanyak untuk hafalan. Ya, demikian juga perhatian dengan usul, ya, dasar-dasar ilmu agama, ya, ilmu-ilmu alat. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, la budda ma'al insan usulun kulliyah yaruddu ilaihal juz'iyat liyatakallama bi'ilmin wa adlin. Hendaknya manusia itu memiliki kaidah-kaidah usul, ya, agar setiap permasalahan dikembalikan kepada kaidah-kaidah tersebut, sehingga dia pun bisa berbicara atas dasar ilmu dan dengan adil. Penuntut ilmu harus kuat, matang, jangan separuh-separuh, jangan nanggung-nanggung, ya, jangan prematur. Kalau dokter prematur bahaya. Demikian juga penuntut ilmu, kalau dia cuma separuh-separuh, maka ini akan berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada dokter yang prematur, karena dia akan merusak agama. Kalau dokter prematur akan merusak badan, demikian juga, ya, penuntut ilmu yang prematur akan merusak agama, dan ini lebih berbahaya. Kemudian di antara nasihat beliau juga adalah hifdzul waqt waghtinamuhu bima yanfa. Ya, manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Umur kita, usia kita pada hakikatnya adalah nyawa kita. Maka manfaatkan usia yang telah Allah SWT berikan kepada kita, terutama masa muda, ya, masa-masa yang emas, masa-masa yang berharga, untuk sesuatu yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mundur, jangan malas, ya, pantang menyerah. Ya, penuntut ilmu ketika dia futur, malas, dia harus bangkit,
ya, semangat melawan was-was dari syaitan yang ingin untuk menghalanginya dari menuntut ilmu. Karena proyek setan yang paling utama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, adalah menghalangi manusia dari menuntut ilmu. Ya, setan itu paling nggak suka kalau kita belajar ilmu agama. Ya, sehingga terkadang para penuntut ilmu dihinggapi kemalasan, was-was, godaan-godaan supaya dia putus dari menuntut ilmu. Maka waspadalah, hendaknya bagi kita untuk istiqamah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, salah satu kuncinya adalah istiqamah. Kata Syekhul Islam, ilmu, hidayah tidak diraih kecuali dengan ilmu, dan ilmu tidak diraih kecuali dengan istiqamah. Maka harus istiqamah, harus sabat, konsisten, man burika fi syai' falyasbut. Kemudian yang terakhir di antara nasihat beliau adalah kun qudwatan salihatan fil mujtama. Jadilah kamu teladan yang baik bagi masyarakatmu. Penuntut ilmu, dia adalah teladan, contoh, cerminan di masyarakatnya. Ya, orang-orang akan melihat, orang-orang akan mencontoh, bukan dengan kata-kata kita, bukan dengan pintarnya khutbah kita, tapi yang paling penting adalah apa yang kita bisa contohkan untuk mereka. Perbuatan-perbuatan kita, akhlak-akhlak kita jauh lebih menyentuh mereka daripada cuma sekedar pidato-pidato kita. Maka perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki tutur kata kita, karena kita adalah qudwah bagi masyarakat kita. Jadilah orang-orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Jadilah orang-orang yang berbarokah dimanapun kita berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan Allah menjadikan aku berbarokah dimanapun berada. Inna min ibadillah mafatihal khair maghaliqal syarr. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan dan kunci-kunci penutup keburukan. Dan inilah ayyul ikhwah yang hendaknya bagi kita untuk berusaha, yaitu menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak ada manfaat yang lebih besar daripada kita menyebarkan ilmu. Tidak ada sedekah yang lebih afdal daripada menyebarkan ilmu. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, la a'lamu ba'dan nubuwati afdala min bathil ilm. Aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Maka mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri-diri kita semuanya, dan mari kita menjadi penuntut ilmu yang sejati, menjadi penuntut ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita dengan sesama manusia. Sudah kelebihan kayaknya. Baik, alhamdulillah itu mungkin yang bisa disampaikan. Saya tidak menyampaikan apa-apa, cuma menukilkan wasiat, nasihat, dan yang paling utama mendapatkan nasihat tersebut adalah diri saya pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semuanya. Akhir kata, semoga ziarah ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan juga bermanfaat bagi kita semuanya untuk lebih baik lagi di dunia ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.